Pelayanan Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan Roh Kudus. Sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembali mempelajari satu kebenaran, yaitu pelayanan Roh Kudus. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran ini. Dan kami percaya kebenaran ini akan menguatkan iman dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita menemukan fakta kehadiran Roh Kudus dalam diri dan pelayanan dari Tuhan Yesus. Misalnya, Roh Kudus bertanggung jawab atas konsepsi kehamilan perawan Maria dalam melahirkan Yesus. Kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Di sini malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Jadi di sini Roh Kudus bertanggung jawab atas kehamilan perawan yang bernama Maria. Juga pada awal pelayanan Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir dan aktif. Dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, ini mencatat peristiwa di mana Tuhan Yesus juga ikut dibaptis. Dijelaskan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam peristiwa ini, ketiga pribadi Tritunggal hadir pada saat yang bersamaan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, dalam mujizat dan pengusiran setan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia, itu dilakukan dalam penyertaan Roh Kudus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Petrus berbicara tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi bersama dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang disertai dengan berbagai perbuatan ajaib. Mengenai pengusiran setan, kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 28. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Jadi kuasanya untuk mengusir setan datang bersama kuasa Roh Kudus. Bukan hanya aktivitasnya yang ajaib yang dikuasakan oleh Roh Kudus, tetapi juga khotbah Yesus. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 4
ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Di sana dicatat, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa nubuatan Nabi Yesaya tentang Roh Tuhan yang ada padanya untuk memberikan kabar baik diwujudkan dalam pelayanannya. Jadi dapat dipahami bahwa pemberitaan dan pengajarannya tentang kerajaan Allah juga dikuatkan dan digerakkan oleh Roh Kudus. Terakhir, ini kelanjutan dari pelayanan Tuhan Yesus setelah kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Itu dijalankan oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lalu dalam ayat yang ke-13 dan 15 dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga, selama ketidakhadirannya di alam semesta dan di ruang waktu ini, Roh Kuduslah yang meneruskan dan memperluas pelayanan Yesus hingga pada kedatangannya yang kedua nanti pada akhir zaman. Saudara-saudara, jika kita melihat dalam pribadi dan pekerjaan dari Tuhan Yesus, Roh Kudus terlibat sangat aktif. Kalau Tuhan Yesus sendiri bekerja dan melayani bersama kuasa Roh Kudus, betapa lebih lagi kita, orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, jelas sangat membutuhkan kuasa dan penyertaan Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita lihat beberapa pelayanan dari Roh Kudus yang sangat menonjol. Yang pertama, penciptaan alam semesta.
Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan, bumi belum memiliki bentuk dan kosong. Kegelapan melingkupi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas air. Kemudian Allah berkata, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Jadi pada awal penciptaan, roh Allah terlibat. Dia terlibat dalam pekerjaan penciptaan alam semesta. Yang kedua, Roh Kudus terlibat dalam pewahyuan ilahi. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang ketiga, Allah mewahyukan firman-Nya kepada kita melalui Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan di kedalaman hati Tuhan. Dan di ayat 12 dan 13 Paulus berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Di sini, Tuhan melalui Roh Kudus mengungkapkan kepada kita kebenaran-kebenaran ilahi dan memampukan kita untuk memahami maknanya. Yang keempat, Roh Kudus bertanggung jawab atas pengilhaman kitab suci. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-21, Petrus berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Di sini digambarkan kuasa Roh Kudus yang menopang dan menggerakkan dalam pengilhaman kitab suci. Roh Kudus terlibat dalam konsepsi Kristus, yaitu dalam kehamilan Maria. Sekali lagi, kita akan lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31 dan ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Dan malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, Maria, karena Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Dengarlah, engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Dan dalam ayat 34 dan 35 dikatakan, lalu Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi sedangkan aku belum bersuami? Malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu adalah kudus dan akan disebut anak Allah. Jadi sejak awal, Roh Kudus terlibat dalam konsepsi kehamilan perawan Maria dalam melahirkan Yesus. Yang keenam, Roh Kudus bertanggung jawab atas kelahiran kembali orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Ini adalah kelahiran baru, kelahiran rohani dari orang-orang percaya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Di sini, Tuhan Yesus menggambarkan kelahiran kembali sebagai kelahiran baru, di mana manusia berdosa menjadi manusia baru karena anugerah pengampunan, pengudusan, penyucian dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadikan seseorang hidup secara rohani. Jadi melalui Roh Kudus, kita dilahirkan kembali, dan dengan demikian dijadikan layak bagi kerajaan Allah. Tanpa karya kelahiran kembali yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, Yesus telah mengatakan, tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ketujuh, Roh Kudus mendiami dan membaptis orang-orang percaya. Dalam Roma 8 ayat 9, Paulus menggambarkan berdiamnya Roh Kudus yang dapat dinikmati oleh setiap orang percaya. Ia berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara, apa yang Paulus katakan adalah bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri seseoranglah yang menentukan apakah seseorang benar-benar sebagai orang Kristen sejati atau tidak. Jadi siapapun yang tidak didiami oleh Roh Kudus, ia bukanlah Kristen sejati. Dia belum dilahirkan kembali. Tetapi siapapun yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, ia adalah orang Kristen sejati yang telah dilahirkan kembali. Karena itu, ia pasti menjadi milik Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13, Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus mengatakan bahwa melalui baptisan Roh Kudus, kita ditempatkan ke dalam satu tubuh Kristus. Jadi alasan kita menjadi anggota tubuh Kristus adalah karena adanya baptisan Roh Kudus yang mengidentifikasi kita ke dalam tubuh Kristus sebagai salah satu anggotanya. Melalui baptisan dan berdiamnya Roh Kudus, kita sebagai orang percaya menjadi milik Kristus dan menjadi bagian dari tubuhnya. Yang kedelapan, Roh Kudus memberi kita jaminan keselamatan. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, Paulus berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bagaimana seseorang memiliki jaminan keselamatan? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka telah dilahirkan kembali. Itulah kesaksian Roh Kudus dalam roh seseorang. Inilah sumber jaminan kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang telah dilahirkan kembali dan telah ditebus dari kutukan dosa. Yang kesembilan, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk hidup secara rohani. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dan 25, Paulus berkata begini, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dalam ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat melawan kuasa kegelapan dan mengatasi keinginan daging yang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan Kristen secara benar. Kehidupan Kristen tidak dapat berhasil jika dijalani dengan kekuatan daging. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang tidak berjalan dalam kuasa Roh Kudus akan sangat menderita dan kalah dalam perjalanan kekristenannya. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Yang ke-10, Roh Kudus adalah sumber karunia rohani untuk pembangunan tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11, Paulus menjelaskan beberapa karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Dia berkata begini, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi menurut Paulus, Roh Kudus telah mengaruniai gerejanya dengan segala kemampuan rohani yang dibagikan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk bekerja dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu berarti bahwa saya dan saudara-saudara seiman memiliki karunia rohani yang dianugerahkan oleh Roh Kudus dan harus kita jalankan dalam konteks persekutuan kita sebagai umat Kristus dan di lingkungan di mana kita tinggal dan berada. Yang ke-11, Roh Kudus menghasilkan buah roh dalam diri kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-24, setelah menyebutkan perbuatan daging, Paulus kemudian melanjutkan dengan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, selain itu, perlu kita perhatikan bahwa manifestasi roh seperti berbahasa roh, bernubuat, dan lain-lain tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki karunia-karunia rohani. Setiap orang Kristen diberikan karunia rohani untuk melayani tubuh Kristus. Namun cara Roh Kudus diwujudkan dalam kehidupan seseorang
yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dapat kita lihat dari hasilnya dan dari sifat-sifat karakter ilahi yang nampak dalam kehidupan seseorang, di mana seseorang memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelembutan, dan sebagainya. Itulah buah atau tanda nyata yang dapat dilihat pada seseorang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.